Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi ini Allah masih banyak memberikan nikmat besarnya kepada kita semua. Bahkan sampai detik ini mata kita masih bisa melihat dengan terang dan jelas. Hidung masih bisa menghirup udara yang segar, mencium bau wangi. Mulut masih bisa mengucap. Bahkan sampai detik ini lidah kita masih bisa mengecap. Tangan kita masih bisa memegang, menjamah. Kaki pun masih bisa melangkah. Ini merupakan nikmat besar yang Allah berikan kepada kita semua. Mari kita syukuri bersama nikmat Allah yang Allah sudah berikan kepada kita, dengan sama-sama kita mengucapkan kalimat yang pantas terucap dengan lisan kita, yakni ucapan alhamdulillah. Kepada jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya ingin sama-sama kita berbagi. Saya ingat bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau kita buka Quran, di ayat ini masih satu halaman dengan sebuah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam 183, kemudian 184-nya 185 syahrul ramadan alladzi unzila fihil quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tapi di kesempatan ini saya mau mengutip firman Allah surah Al-Baqarah ayat 186. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bil 'allahum yarshudun. Di ayat ini ada sebuah penekanan yang Allah sampaikan kepada hambanya, yakni kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah sampaikan, wahai Muhammad, jika ada umatmu bertanya anni tentangku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku ini dekat. Allah ingin meyakinkan kita hambanya, ketika kita berdoa pasti Allah kabulkan doa kita. Mohon maaf, mumpung masih ada kesempatan kita di bulan Ramadan yang mulia ini, Allah masih memberikan kita kesempatan memperbanyak doa-doa terbaik kita. Apalagi kita berharap Allah pertemukan kita, Allah jumpakan kita dengan malam Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Pasti Allah jawab doa kita. Saya ingat ada sebuah kisah, ini kisah nyata dan kisah ini pernah masyhur. Ada seorang dokter ahli tulang bernama Dr. Ishan, asal dari Pakistan. Dr. Ishan di saat itu ingin menghadiri perkumpulan para dokter sedunia. Tepatnya saat itu ada di New Delhi, India. Menariknya adalah ketika Dr. Ishan bertujuan untuk berangkat menuju New Delhi, India, dalam perjalanan menuju bandara, subhanallah, Allah turunkan hujan yang deras, angin yang kencang, bahkan badai yang begitu kencang. Sampai akhirnya pihak bandara mengatakan, mohon maaf perjalanan ditunda karena cuaca buruk. Tapi Dr. Ishan karena menganggap ini acara penting, saya harus datang, ini perkumpulan para dokter sedunia, biar gimana pun saya harus sampai ke New Delhi. Akhirnya Dr. Ishan turun dari bandara. Ketika Dr. Ishan turun dari bandara, kemudian dia panggil supir taksi, Pak, tolong antar saya ke New Delhi, berapa jam perjalanan? Kata supir taksi bilang, Pak, waduh ini hujannya deras Pak, angin kencang, bahkan badai kencang, saya nggak bisa antar. Kemudian Dr. Ishan dengan bangganya ngambil duit segitu banyak, ya nih, antar saya biar gimana pun saya harus sampai ke New Delhi, India. Oke, kalau Bapak memaksa saya, oke, saya akan antar. Kemudian supir taksi ini membawa Dr. Ishan dalam perjalanannya terus, hujan semakin kencang, badai kencang, hujannya semakin deras. Kemudian dalam 30 sampai 40 menit perjalanan, supir taksi bilang, Pak, kita udah nggak bisa lanjutkan perjalanan ini. Coba lihat di jalan, ini udah banjir Pak. Kalau kita paksakan pasti mobil ini akan tenggelam. Oke, kalau memang seperti itu, akhirnya Dr. Ishan melihat di menoleh sebelah kiri ada sebuah rumah. Menarik. Ketika Dr. Ishan melihat ada sebuah rumah, oke, kita mampir dulu, kita neduh dulu di rumah ini. Mengetuk pintu, Assalamualaikum. Karena di Pakistan dia belum tahu ini Hindu atau Islam. Ketika Dr. Ishan mengetuk pintu,
Ternyata ada jawaban dari dalam rumah itu. Seorang ibu, Waalaikumsalam warahmatullah. Dokter Ihsan senang, ternyata muslim. Ketika ditemukan seorang muslim, ibu ini sedang memangku anaknya yang sedang ada sakit kelainan tulang. Dokter Ihsan bertanya sama ibu ini, "Bu, anaknya sakit apa, Bu? Kok saya lihat cukup parah?" "Iya, anak saya memang sudah sakit lama dan ada kelainan tulang. Sudah dibawa ke mana saja, Bu? Sudah dibawa berobat?" "Sudah. Tapi sampai detik ini anak saya belum kunjung sembuh." Kemudian ibu ini kembali melanjutkan ceritanya kepada dokter Ihsan. "Tahu nggak, Pak? Saya sudah banyak menjual barang saya di rumah ini untuk pengobatan anak saya. Tapi sampai detik ini Allah belum berikan kesembuhan kepada anak saya. Saya udah nggak punya uang. Bahkan saya udah habis-habisan berobat anak saya. Sampai detik ini Allah belum kasih kesembuhan kepada anak saya." Akhirnya ibu ini terus bercerita. Ketika ibu ini bercerita, "Namun Pak, ketika saya terus minta sama Allah, ya Allah sembuhkan anak saya, sembuhkan anak saya." Kemudian tiba-tiba ada tetangganya bilang, "Bu, coba deh, kalau memang ada kelainan tulang, ada dokter di Pakistan ini, dokter terkenal, dia adalah dokter Ihsan. Bawa ke itu, Bu, bawa ke dokter Ihsan." Kemudian kata ibu ini melanjutkan ceritanya, "Setelah saya mendengar nama dokter Ihsan di telinga saya langsung minta sama Allah, ya Allah berikan rizki yang cukup banyak buat hamba agar bisa membawa anak hamba berobat kepada dokter Ihsan." Mendengar cerita itu, dokter Ihsan bertakbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akibat doa ibu, Allah turunkan hujan yang deras, angin yang kencang, bahkan badai yang begitu kencang. Sampai akhirnya saya batal menuju perjalanan ke New Delhi, India. Akibat doa ibu, Allah turunkan semakin derasnya hujan, semakin kencangnya badai, semakin kencangnya angin. Sampai akhirnya Allah hantarkan saya ke tempat ini. Saya adalah dokter Ihsan. Kisah ini menjadi pelajaran bersama bahwasanya doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, saya ingat bagaimana doanya Nabi Yunus alaihi salam yang ternyata ketika kita berdoa, kita merujuk kepada doanya Nabi Yunus alaihissalam yang mengatakan, "La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minal zalimin." Hakikat doa cuma ada 3 makna. Yang pertama, la ilaha illa anta. Kita diajak untuk senantiasa mentauhidkan Allah, la ilaha illa anta. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Walaupun saat ini kita terus diajak berdoa kepada Allah, disinilah kita diajarkan untuk senantiasa mentauhidkan Allah, la ilaha illa anta. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Walaupun Allah terus memberikan ujian-ujian yang begitu berat kepada kita, Allah sedang mengajarkan kepada kita bahwasanya Allah ini tetap suci, Allah ini tetap mulia, Allah ini tetap besar. Allah tidak berkurang sedikit pun kebesarannya. Inni kuntu minal zalimin. Sesungguhnya aku ini adalah orang-orang yang zalim. Di sini kita diajak untuk selalu mengatakan diri kita ini orang yang zalim, kita ini hamba yang dhaif. Paling tidak ini yang bisa saya sampaikan dalam sebuah kutipan surah Al-Baqarah 186. Semoga ketika kita sebagai hamba Allah, umatnya Nabi Muhammad SAW, tidak pernah bosan dalam kita mengadahkan tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum wa faqakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.